صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح والصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا ومعلمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan Allah nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmatnya pada kita zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang amal kebaikan. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya ada 3 perkara yang membuat orang itu beramal. Jadi ada 3 perkara yang mendorong seseorang mengerjakan amal soleh. Apa itu yang mendorong orang beramal soleh? Yang pertama adalah karena bujukan dan ancaman. Karena bujukan atau ancaman. Ini yang disebut dengan khauf dan roja, atau istilahnya tarhib wa targhib. Ya. Tarhib maknanya ancaman, targhib maknanya bujukan. Jadi orang beramal itu bisa jadi karena ini, ya, umumnya. Ya. Kayak orang lomba. Kenapa sih ente lomba semangat banget? Ya karena ada hadiah. Ya. Atau karena ancaman. Ya. Pokoknya kalau kamu nggak lulus, kamu ayah nggak beliin motor gitu, diancam. Ya. Nah, itu umumnya orang punya dorongan beribadah karena yang nomor pertama. Yang kedua, orang memiliki dorongan untuk mengerjakan kebaikan karena yang dua, mengharap pujian. Ya. Atau takut celaan orang tuh ya. Nah, ini yang kedua ini umumnya udah naik kelas nih, ya. Dia udah dikenal baik, dikenal soleh, dikenal rajin ngaji gitu. Ketika dia nggak mengerjakan suatu amalan, nah ini takut dicela. Katanya anak taklim, masa sholat nggak pakai peci ya gitu. Jadi karena takut dicela, atau karena pengen dipuji, ya datang taklim pakai baju yang bagus, yang paling mewah, yang paling keren yang dipunya. Nah itu motivasi yang umum orang kerjakan. Ya. Ini masih tercela juga. Jadi yang nomor 1, yang nomor 2 nggak bagus. Ya. Ibadah karena takut sesuatu, ya itu kurang bagus, ya. Atau yang ketiga, ini mengerjakan kebaikan karena memang dia orang baik. Nah ini dia, mengerjakan kebaikan karena dia memang orang baik dan terbiasa dengan kebaikan. Ya. Jadi orang ngerjain suatu amal, ya yang mendorong orang beramal ada 3. Yang pertama karena bujukan dan ancaman. Yang kedua karena pengen mengharapkan pujian atau takut dicela orang. Yang ketiga emang dasar dia orang. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang ketiga. Iya betul. Ya.
Dikatakan yang pertama itu didorong karena syahwat. Ya. Yang pertama, ya. Karena bujukan siapa yang ini maka akan ini, itu dorongannya syahwat. Ya. Dan itu hanyalah pekerjaan orang awam. Ya, ini kata Buya Hamka ya dalam kitabnya. Ya, jadi kalau ada orang pengen sesuatu, diiming-imingin sesuatu, ya itu biasanya sumbernya apa? Syahwat. Ya. Contoh, siapa yang pengen kaya gitu, ngaji malam Sabtu gitu, wah repot dah nih. Ya lu kalau mau sukses, mau berkah, ngaji malam Sabtu, wah repot juga. Ya. Kalau ngomongnya sukses berkah masih enak dah ya, ngomong kaya dah. Kalau berkah kan ngepas namanya kaya. Ya ngaji juga untuk kaya, kan? Ya. Jangan iming-imingin orang untuk ibadah biar kaya, jangan. Ntar kalau nggak kaya, dia nggak ibadah lagi, betul? Ya, lu ngaji dong malam Rebo mah ya, ngapain? Oh temen gue jadi orang kaya. Sebelumnya miskin, enggak emang sebelumnya orang kaya, sama aja. Ya. Jangan iming-imingin kaya, gitu. Ya. Maka yang dimaksud kaya oleh Nabi dalam beberapa hadisnya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Tuh. Itu pun kalau ngajinya kalau ngaji tidur mah kagak kaya-kaya. Ngaji tidur aja ya. Itu nyenderan di bus tuh. Sama di hadro. Enggak ada. Di luar orang Nasrul Minallah itu. Iya. Kalau Nasrul Minallah jamaahnya banyak sih ya. Itu saking banyaknya keluar. Enggak ada yang di dalam. Jelas ya? Nah, itu yang pertama karena syahwat. Yang kedua, yang mendorong orang itu beramal, yang kedua tadi karena malu. Tuh, karena malu. Ya. Yang nomor 2 tadi, orang beramal karena pengen dipuji atau takut dicela. Nah, itu dorongannya itu karena malu. Dan itu adalah perbuatan raja-raja dan orang-orang besar ya. Nah, barusan saya bikin status tuh ya. Itu pelajaran buat kita semua ya. Kalau yang udah baca alhamdulillah ya. Yang belum baca searching aja. Jadi ceritanya saya lagi tafakur. Kira-kira kita punya ilmu banyak buat apa ya gitu. Sedangkan syarat masuk surga bukannya alim, bukan. Syarat masuk surga itu orang qalbuhu salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari di mana enggak manfaat lagi kita punya anak, enggak manfaat lagi kita punya harta kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Jadi yang selamat di akhirat cuman orang yang hatinya bersih. Terus ilmu buat apaan gitu? Ya. Kita belajar fikih, syarat-syarat sholat ini, rukunnya ini, sunnahnya ini, yang afdol begini. Sedangkan orang masuk surga bukan karena amal. Buat apa kita ngaji? Ya. Kan kita belajar tuh buat orang-orang yang di atasnya, orang-orang khusus. Itu udah nggak lagi mikirin pahala, udah nggak lagi mikirin dosa gitu. Maksudnya dia beramal bukan karena pengen pahala, ya. Nah terus kembali lagi, ya. Terus kita ngaji buat apaan gitu? Kita sholat nih, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, ada nggak perbedaannya? Hah? Ada nggak? Ada. Fadilahnya bagus yang mana? Yang pertama, yang kedua di belakangnya semakin mundur semakin jauh dari fadilahnya. Ya, pertanyaannya Allah butuh nggak fadilah itu? Ya. Nah, ini yang jadi mengganggu pikiran saya begitu. Akhirnya ketemu jawabannya. Ya. Kenapa sih kita kalau ibadah kudu yang paling sunnah? Kenapa sih kita kalau ibadah kudu yang paling afdol? Padahal Allah nggak butuh itu. Ya. Karena kita ketika beramal paling afdol itu sebagai hadiah buat Allah.
Kalau kita mau ngasih orang aja kudu yang paling bagus. Bagaimana kita mau ngasih hadiah kita kepada Allah, ya tuh. Kalau kita ngasih sesuatu hadiah yang jelek, Allah terima tolak? Allah tolak. Jangankan kita manusia aja, jangan Allah manusia aja deh nolak. Yang tadi kasih ya, kucing. Kucing seneng nggak dikasih kucing? Cuman bangke. Hah? Ya, seneng nggak? Dikasih bini tuh, seneng nggak? Nah, pergi seneng nggak dikasih bini? Cuma boneka pasar, boneka Ramayana dibagi nih, iya, marah gak? Katanya bini, apaan boneka Ramayana dibawa? Begitu juga kita ibadah sama Allah, ya. Kita ibadah mencari yang afdol, mencari yang paling bagus, otomatis kudu punya ilmu. Otomatis kudu ngaji. Nah, ketika kita ngaji, kita belajar, kita amalkan yang paling bagusnya, kita kasih ke Allah, entar Allah terima amal kita. Tuh ya. Jelas paham? Jadi tujuan kita mengamalkan yang afdol bukan ngejar surga, bukan. Ya. Tujuan kita ketika kita meninggalkan maksiat bukan karena takut neraka, bukan. Naik kelas kita dikit. Ya. Karena iming-iming Allah, iming-iming Rasul akan kenikmatan surga, akan kenikmatan dunia, bukan untuk orang-orang khusus, tapi untuk orang awam kayak kita semua. Ya. Nah, kita masih kategorinya awam nih, yang subuh kesiangan kadang-kadang. Ya. Ini orang-orang khusus yang mau naik kelas nih kita ya, gitu. Ngaji udah 4 tahun, udah 5 tahun, 6 tahun kali ya Deki ya. 6 tahun ngaji, ya masih ya awam terus sih. Ya. Naiklah kita. Ya. Ya. Kalau bahasa katanya ya, ketika hamba beribadah kepada Allah, ada orang beribadah karena mengharapkan hadiah dari Allah. Ada orang beribadah menghadiahkan sesuatu kepada Allah. Beda sama? Beda. Yang atu beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan yang satu beribadah untuk mempersembahkan hadiahnya kepada Allah. Lebih tinggi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kenapa yang kedua? Itu yang namanya ikhlas. Kita sebagai manusia disuruh ikhlas ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidaklah diperintahkan kita untuk beribadah, ya, tidaklah kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Nah, orang kalau ibadah masih hitung-hitungan namanya Allah. Ikhlas gak namanya? Sedekah nih, gue sedekah gocap. Ntar sore gopek nih. Ikhlas gak namanya? Enggak. Gue sholat duha, ntar kalau gue sholat duha besok gue jadi miliuner. Ikhlas gak namanya? Enggak. Sholat tahajud biar usaha gue maju. Ikhlas gak namanya? Dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, belum ikhlas namanya. Titik ikhlas itu adalah hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pinter adik-adik. Itu ya, mau belajar ikhlas. Dari siapa belajar ikhlas? Dari emak kita. Tuh, dengerin yang punya emak nih. Ya. Belajar ikhlas dari siapa? Emak kita. Hanya memberi. Kan lagunya kasih ibu kepada anak, soalnya anak-anak condet soalnya. Kalau beta anak Papua. Kepada anak, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Nah, itu ilmu ikhlas. Ya Allah, malam-malam, tengah malam, rizki kecil menangis. Iya, wah, itu udah pakai ain, ayah, udah pakai qalqalah, nangis. Emaknya bangun nggak? Bangun. Bapaknya, tidur lagi kali.
Bangun sih, bapaknya bangun. Anak lu tuh bangunin. Anak lu. Mak kita gendong, nyusuin. Tuh, ingat gak Rizky dulu? Hah? Gak inget lah, masih kecil. Ya. Tuh disusuin tuh, maknya tiap malam begadang-gadang, padahal ngantuk. Tuh, padahal siangnya kerja dan sebagainya itu. Diungkit-ungkit ke emak kita. Dulu lu masih kecil, emak tetein. Lu nangis, emak susuin. Emak gak minta upah. Beliin iPhone apa gitu. Nggak gitu kan, emak kita nggak gitu kan? Enggak, emak kita ikhlas. Ya lo rezeki nggak apa-apa dah, emak nggak dibeliin iPhone 13. Yang penting lu sukses dah tuh. Emak kita man gitu doang, yang penting lu sukses. Yang penting lu hidup seneng. Udah itu emak kita itu doang mintanya. Ya. Enggak, Ustaz, emak saya nggak gitu. Emak saya minta-minta, bukan main teh kali itu. Tuker. Enggak, umumnya ibu-ibu gitu. Ya. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah tuh, lihat ya. Ikhlas orang tua kita yang ngerawat kita, ya Allah. Ya. Kita ini malam nggak minta besok hidup, pagi Allah kasihin hidup. Minta nggak? Enggak. Kita nggak minta napas pagi-pagi, ya Allah besok pagi napas ya Allah. Kali kita bangun tidur tahu nyesek gitu, nggak dapat oksigen dari Allah, nggak berdoa semalam, dikasih nggak oksigen? Dikasih. Banyak banget nikmat yang kita nggak minta nih. Nih malam kita dapat nikmat nih, ntar kayaknya makan nasi kebuli kayaknya mana nih. Masya Allah, nggak tahu ntar apa nih. Insya Allah min ahlil khair dah, insya Allah. Ya, Anda nggak tahu nih kisi-kisinya apa kan? Ya Anda nggak tahu, tapi ada gak? Insya Allah ada, gitu. Ya, minimal doa ada. Ya, jelas paham? Kita ya nggak pernah minta nikmat sama Allah, tapi dikasih. Itu baiknya Allah. Masa ya kita ami Allah yang baik kita minta nggak dikasih, kita marah. Kayak anak-anak kita minta sama maknya, mak beliin handphone apa mak? Jangan, masih bocah, masih kecil main handphone, mudorot. Mak pelit gitu katanya. Bener gak mak kita pelit? Kalau mak kita pelit, kita mau nenek ditutup sama mak kita, nggak boleh lu. Mak capek istirahat dulu, bentar gitu, ada gak? Mak kita yang ngelahirin kita, ntar gue taruh dulu di kasur ya, mau kondangan, kagak ada. Dibawa tuh. Kali kita pas lahir hitam banget, dibuang gitu kali gitu, kagak. Biar hitam dipiara mama kita, Allah diempanin. Ya kali kita masakan, kalau orang kan lahir, wah putih cakep nih anaknya, anak raja. Padahal bapaknya gojek. Bapaknya kayak anak raja. Ya, enggak kan? Emak kita punya anak kayak kita gitu. Ya. Ya Allah, anak gue hitam banget ya, dibuang gitu. Kali kagak. Emak kita sayang sama kita. Ya. Ya Allah, jangan pernah bilang emak nggak pernah emak kita pelit sama kita. Karena kalau kita hitung nikmat emak banyak banget, bagaimana nikmat Allah. Ya, semua dikasih ya Allah. Ya. Sejak di rahim, ya, sejak di rahim. Kita nggak kerja, ada nggak baik kerja di rahim? Nggak ada kan? Kita nggak ngapa-ngapain, makan nggak? Yang makan siapa? Emak kita. Sampai gak ke kita? Sampai. Ya. Ini omongan saya sering ulang-ulang. Kenapa? Ini biar ingat nikmat Allah. Ya. Jadi kalau Allah nggak kasih apa yang kita pinta, ya, berarti itu tanda sesuatu itu belum baik buat kita. Ya. Yang pengen kawin, minta jodoh, ya Allah, saya pengen nikah ya Allah tahun ini ya Allah. Belum juga nikah, pasti itu belum baik buat kita. Karena nikah bukan persoalan yang ngasih duit, bukan. Nikah persoalan kesiapan. Ya, bukan sekedar kemampuan. Semua orang mampu nikah, gampang nikah. Modal 1 juta jadi gak? Jadi nikah di playover di atas nih. 1 juta nih, ya. Itu belum cateringnya, belum arak-arakan majlis apa dahadroh, ada apa asikon nabi itu 3 juta tuh dah. Tuh, mau 3 juta mul. Hadroh asikon nabi 3 juta pakai gitar, drum, mamun bass.
Vokalnya 10 tuh. Bagi atau sarang gocap tuh. Ya. Nikah bukan sekedar soal apa? Kemampuan, tapi kesiapan, siap belum gitu. Ya. Berapa banyak orang nikah cerai? Banyak gak? Bisa gak nikah dia? Bisa, siap gak? Belum siap. Ya. Jadi ustadz gitu juga, gak gampang ya Allah ya Rabbi. Ya. Kita jadi guru, ya Allah, yang atuh curhat punya masalah, yang atuh curhat punya banyak utang, yang atuh pengen cerai sama bininya, yang atuh bininya ngamuk mulu kayak singa tiap malam, yang atuh bininya kesurupan, yang atuh bininya hilang hanyut dikali. Puyeng banget kita nih. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi udah kita pasrah aja ya Allah, ya. Bersyukur sama Allah. Kalau kita belum diberi apa yang dipinta, bukan berarti Allah pelit, tapi Allah sedang menunggu kapan saatnya kita siap. Ya. Nah, ya kembali lagi ke tadi ya. Jadi orang beramal itu ya karena 3. Dan yang pertama orang awam, yang kedua orang. Nah, yang kedua ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang besar. Ya. Yang kedua, beramal karena takut dipuji, takut dicela atau pengen puji. Ini yang ngamalin gini orang-orang gede biasanya. Ya kiai, ustadz, pejabat. Makanya paling banyak ini dikerjakan oleh mereka. Karena mereka yang diharapin apa? Duit? Enggak. Pujian. Tuh luar biasa. Pak RT kita nggak kayak RT yang lama. RT kita orangnya mau tiap malam begadang mulu. Satpam soalnya. Sambilan ya. RT kita mah keren, kan? Ya kan orang yang dihadapin apa? Orang udah punya harta, nyalonin jadi pejabat, ya. Orang udah punya duit, nyalonin jadi pejabat. Nggak semuanya tulus, ikhlas pengen mengabdi buat bangsa. Tapi banyak di antara mereka ketika jadi pejabat pengen punya nama. Duit ada, nama nggak ada tuh. Ya. Akhirnya mereka naik tuh, gitu. Jadi nggak semuanya tulus tuh ya. Itu yang dikerjakan orang-orang besar. Yang ketiga, nah orang-orang yang beramal, yang berbuat baik karena memang orang baik. Itulah kerjaannya orang-orang yang hukama dan ahli berfikir tuh ya. Yang paling bagus yang ketiga. Nah ini ya. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik karena orang baik, pertanyaannya bagaimana jadi orang baik? Ya. Bagaimana jadi orang baik kan susah. Ya. Apakah orang baik itu cirinya pakai baju koko? Pakai peci? Enggak. Pejabat yang korupsi pakai koko enggak? Pakai peci enggak? Disumpah Quran lagi. Korupsi enggak? Korupsi. Jadi orang baik itu nggak gampang. Ya. Kalau ganti baju gampang, ganti baju ya. Ada orang hijrah ganti baju. Tadinya bajunya metal, terus ganti koko, itu namanya hijrah baju namanya. Cuman ganti baju. Ada orang hijrah bener-bener hijrah. Ini yang sulit. Maka cara untuk menjadi orang baik, tulis. Cara untuk menjadi orang yang baik, yang pertama dekat orang baik gitu ya. Yang pertama dekat orang baik ya gitu. Orang baik kira-kira taunya gimana? Apa ngaku nih, gua orang baik nih gitu. Enggak. Ya. Jadi yang namanya orang pengen baik harus dekat sama orang baik. Yang kedua, pengen jadi orang baik biasakan perbuatan baik. Tuh. Biasakan perbuatan baik. Ini yang paling penting ya. Jadi suatu kebiasaan baik kagak bakal jadi kebiasaan kalau nggak dibiasakan. Contoh ngaji. Kita bukan orang tukang ngaji. Saban ngaji kudu disamper nggak? Samper. Emang bukan tukang ngaji. Tapi kalau emang udah jadi tukang ngaji, udah biasa ngaji, disamper nggak? Enggak. Ya, sama kayak ente main Mobile Legend deh. Main Mobile Legend gitu. Ya, main HP, main game. Ada gak yang ngingetin? Jangan lupa ya, entar malam kita main Mobile Legend. Gak ada yang ngingetin. Tapi main gak? Main. Ya.
Bahkan kadang-kadang diingetin orang, main game yuk, main yuk. Wah, mabar, masya Allah. Nggak diingetin tapi inget. Nah itu yang namanya kebiasaan. Nah ini yang heran, kita kadang bergaul sama orang baik, tapi sholat enggak. Tuh. Makanya patokan saya kalau ada santri atau siapa aja tuh yang istilahnya dia pengen lepas, ya fadol, cuman satu syaratnya. Kebaikan itu jangan pakai diingetin lagi. Ya. Jadi kalau ada orang kalau sholat masih dibangun, sholat, astagfirullah belum sholat. Atau enggak, udah sholat belum? Belum. Emang udah? Nah, ini orang bahaya. Karena yang wajib aja dia masih diingetin. Lah bagaimana yang sunnah? Ya. Makanya para santri bil khususnya, semua para jamaah semua, ya ingat, sholat jangan pakai disuruh. Saya paling marah sebenarnya kalau sholat disuruh. Sholat gitu, sholat sono. Nah, kayak kita nggak sholat aja. Tuh ya. Maksudnya paham nggak? Kalau perkara sholat jangan pakai disuruh. Ya. Apalagi kita punya istri, pasangan kita ya Rizky ya. Kalau sholat mah nggak usah disuruh. Kalau ente punya bini sholat masih disuruh, seakan menjadi sindiran nih orang malas sholat. Gitu. Makanya aneh jarang nyuruh istri aneh sholat. Kalau bangunin dia, karena bangunin kadang-kadang kan orang butuh dibangunin kan ya. Namanya orang Islam, Muslim harus sholat udah. Gitu. Nggak usah pakai disuruh lagi. Ya, gitu. Jelas? Jadi cara untuk menjadi orang baik adalah membiasakan ya berbuat baik. Ya, kalau kata ulama paling enggak biasain 40 hari ya. Jadi kalau kita pengen biasain sesuatu biar jadi habit, biar jadi kebiasaan, ulang selama 40 hari ya. Kalau memang berat 7 hari. Sangat berat 3 hari. 3 hari itu coba 3 hari jalan terusin 7. 7 hari jalan targetin 40. 40 jalan setahun. Setahun jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus ya. Jadi kalau suatu amalan itu dikerjakan sudah rutin istiqomah, nah insya Allah jadi habit kebiasaan kita. Bahkan sampai kata ke Haji Maimun Zubair, ya, untuk terbiasa mengerjakan sesuatu itu kurang lebih perlu waktu 80 tahun. Jadi kalau ente pengen mendapatkan istilah ahlul istiqomah itu harus ngerjainnya selama berapa? 80 tahun itu. Ya. 80 tahun ya Allah ya. Nggak gampang ya itu. Kemudian dikatakan di sini ya, sebaik-baiknya perbuatan ialah karena perintah akal sendiri tuh. Sebaik-baik perbuatan itu yang paling baik adalah karena perintah akal sendiri ya. Jadi kalau orang suruh sholat, ame orang yang berpikir bahwa sholat itu bermanfaat, nah lebih bagus yang kedua ya. Kebanyakan kita disuruh sholat karena kita sholat karena disuruh sholat. Padahal kalau orang ini mikir tentang fadilah sholat, tentang mudorotnya ninggalin sholat, pasti sholat. Gitu. Ya. Coba ente uji dah diri ente ke mall, ya, ke PGC deket dah sini ya, atau nggak ke Kalibata. Ya. Kira-kira kalau azan sholatnya. Nah kalau kita azan sholat nggak ada yang nyuruh ya. Kita kalau ke PGC ada yang nyuruh sholat gak? Kak, sholatnya kak, enggak kak sholat. Cuma 2 rakaat kak, 2 rakaat. Gak ada yang nyuruh sholat ya. Nah ini heran kalau ke PGC apa aja boleh gitu. Boleh kak, boleh. Tadi makan nggak bayar, katanya boleh. Nggak boleh. Boleh kak, boleh. Ya. Ada nggak di PGC yang nyuruh sholat? Ada nggak azan? Atau nggak adakah peringatan gitu, jam di masjid at-takwim menunjukkan jam 3 bangun, kayak di rumah saya ada tuh. Bangun tiap hari tuh Ahmad tapi apal. Paham? Ini yang buat yang perempuan ya, mau nyari suami tuh ya, yang punya alarm kalau sholat tuh cakep udah. Ya. Misal jalan nih bareng-bareng teman-teman. Terus pas azan gini nih, bentar ya, aneh izin dulu mau sholat. Nah itu calon suami kita.
Yang sholat 5. Waduh banyak banget nih calon suaminya 5. Pilih dah atuh dah ya. Yang sholat asarnya banyakan. Banyakan. Berapa asar? Hah? 8. 8 paling banyak. 4 qobliyah, 4 itu sholat asar. Itu yang banyakan maksudnya. Bukan sholat asarnya 8, bukan. Qobliyahnya 4, sholat asarnya 4. Johor apa johor? 12. Oh, iya paham maksudnya ya. Kalau bingung nih kan yang ke masjid 5 gitu. Kalau mau cari yang bagusan cari yang banyakan sholatnya gitu. Ya. Jelas paham? Iya, itu. Piki nyengir-nyengir aja Ci. Alhamdulillah dapat kisi-kisi dari Ustadz Ci. Iyalah nyari pasangan agamanya zaman sekarang kagak keren. Iya. Nyari pasangan nyarinya kagak apal rukun sholat. Ya. Coba nih ente yang perempuan tuh, ya mau kawin tanya dulu. Bang mau lamaran nih, anda tanya rukun wudhu berapa? 17 neng, muset 17. Biji mata lo beletak 17. Kebanyakan. 6 apa aja? Atau ayo niat. Muka, tangan, kepala, kaki yang keenam. Iya tertib, jangan aneh ente. Ada orang ngaku murid aneh. Siapa ente? Aneh murid Ustadz Paris paling pinter di potlot. Masya Allah. Bawa nama Ustadz lagi. Ini bahaya ente kalau ke mana-mana main. Ya, jangan bawa nama guru. Ya. Kalau emang udah siap silakan gitu ya. Siapa ente? Aneh murid Ustadz Paris. Oh iya, ente mau ngelamar anak aneh. Apa rukun mandi wajib? Apaan ya? Yang punya gayung. Ada airnya. Itu namanya malu-maluin guru. Iya. Kalau mau begini, ente nih lamar dulu. Udah aja nggak usah tahu ente murid aneh, nggak usah. Pas udah pengen akad nih, tahu-tahu aneh datang. Oh ini siapa? Ustadz Paris ini. Ente kenal? Ini guru aneh Pak Haji. Ya Allah. Kalau gitu gue terima dari kemarin. Iya. Yeah. Ustadz Parisnya. Oh bukan saya Pak Haji. Bukan nanti. Canda. Ya. Tuh. Ya. Jadi ya sebaik-baik kebaikan adalah yang nih. Makanya orang bule, orang-orang barat yang masuk Islam lebih kuat Islam dari kita karena masuknya pakai apa nih? Akal. Ya, bukan ikutan. Ente ngaji, ikut-ikutan. Ya udah, kholas sudah. Ya. Ngaji nih, mana lo? Ngaji, ikut ah, gitu. Besok ngaji gak? Belum tentu. Kalau dangdut kalah ngaji. Pamilis, oh pamilis lah. Aneh kan fans, masya Allah. Iya, Vicky ya. Kalah gitu. Kalau ngajinya karena akal, kita bisa nimbang mana manfaat ngaji apa dangdut. Coba saya mau tanya nih, kita bandingin dangdut sama ngaji. Ya. Sekarang bagusan mana? Ngaji. Kok jawab menatu doang? Yang dangdut kali nih. Jangan-jangan Leslar semua kali ini. Coba apa ya? Dangdut apa ngaji? Ngaji yang jelas dong. Kenapa ngaji lebih bagus? Kenapa lebih bagus? Satu pikir alasannya apa? Kenapa ngaji lebih bagus? Karena ada makannya. Dangdut nggak ada saat, dangdut beli diri gitu. Boleh nggak apa-apa, boleh. Rizky kenapa ya Ki? Kenapa yang ngaji lebih bagus? Ketemu guru. Emang di dangdut nggak ada gurunya? Guru gendang ada guru gitar, guru piano ada sana. Ketemu ulama, ketemu ustadz, bagus. Ya, Fikar, kenapa lah ngaji lebih bagus? Dapat ilmu, betul. Di sana ada ilmunya nggak? Dangdut ada ilmu, dangdut. Nggak ada ilmunya? Ada. Ya. Pak Guru, yang ini apa namanya? Itu guru juga tuh. Teng neng. Ilmunya sol do mi re. Itu ilmu juga. Berarti ketemu guru gak? Ketemu guru gitu no.
Ya, apa Mul? Kenapa ilmu lebih utama sih ilmu, kenapa? Biar bisa kenal Allah. Emang Ranut nggak kenal Allah? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah azza 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 azza, yang buta mata hatinya tuh kenal Allah tuh. Iya, bener gak? Amin Allahumma amin. Kalau alasannya kenal Allah, di dangdut bisa kenal Allah juga lewat Bang Haji Rhoma Irama. Ada gak yang spesial gitu? Yang orang ngaji dapat, yang dangdut nggak dapat? Apa ya coba? Inggil apa inggil? Pahala. Ya. Dangdut ada pahala nggak? Hah? Ya, pahala betul. Pahalanya setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Itu yang nggak didapat. Jelas paham? Itu fadilahnya tuh. Ya. Kalau mau ketemu guru, ya guru gendang ada, guru piano, guru gitar, ya, guru ujang ada juga. Ya. Jelas paham? Ya, jadi kita harus bisa ngebandingin tuh. Punya akal dikasih sama Allah, bandingin. Ya. Nanti yang perempuan nih, keder nanti nih. Datang 2 cowok ngelamar. Yang satu rock and roll, yang satu anak taklim. Pilih mana kira-kira? Hah? Lihat dulu. Ini rock and roll apa? Gimana orangnya, baik enggak? Anak taklim gimana dulu, kan enggak semua anak taklim baik, betul enggak? Ada yang jalan ngaji malam ke Ragunan belok kiri. Itu. Bukan taklim malah mampir melipir enggak jadi ngaji. Ada enggak? Ada tuh. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Mainnya di sini tadi. Ya. Lihat dulu, kita dikasih akal mana yang bagus. Lihat yang pertama apa? Agamanya. Nih, ini banyak orang salah nilai agama itu katanya ilmu agama, padahal bukan. Jadi kalau datang 2 orang ke rumah kita, yang satu orang biasa, yang satu alumni IAIN, UIN, ya, sarjana agama SAG. Yang kita pilih yang mana? Jangan lihat zohirnya, lihat akhlaknya. Ya. Selain agamanya, lihat apa tadi? Akhlaknya. Makanya kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu falyuzawijuhu. Kalau datang sama kalian orang yang baik agamanya dan akhlaknya. Agama dan akhlak. Jadi agama perlu, akhlak juga perlu, ya. Gitu. Waktu itu ada orang yang datang ke saya, mau nanyain ada ipar saya dulu, ya. Dulu di masa yang silam Rizky, ya. Saya tanya, ya, bukan yang ini, bukan. Karena mah jalur orang dalam nih, aman. Jalur undangan. Ini jalur umum nih, ya, jalur ujian. Ya, saya tanya, tahu rukun wudu gak? Nggak tahu. Niatnya? Agak tahu. Mandi wajib? Nggak tahu. Udah, ntar lu belajar dulu sono. Belajar mesen gokong sono, belajar tuh. Ya. Akhirnya lolos, nggak apa namanya, nggak lulus. Datang lagi. Saya tanya nih, ya, negara gini. Ya, iya bang, siap bang, iya. Pertanyaan pertama, rukun wudu tahu 6, oke, sebutin. Wah bagus. Mandi wajib, niatnya apa enggak? Ya apa? Nawaitul ghusla rafi'ul hadasil akbari farditalah. Oh bagus. Wah, bagus nih, nilainya bagus. Cuman akhlaknya kagak. Noheb akhlak. Ya salam. Kagak punya akhlak. Ya. Selengean, sama yang tua kagak hormat, ya gitu. Dikasihlah hadiah ke adik ipar saya. Saya bilang, "Udah enggak usah sama dia, enggak jadi, minta balikin." Wah, udah ketahuan. Kan bilang gitu, ilmu boleh bagus, tapi akhlak belum tentu. Terakhir ada nih, pasukan terakhir nih. Gitu. Ini depan intiran nih orang. Udah mau enggak mau dah, udah. Kasihan. Udah nangis di tempat ziarah. Ya Allah.
Tapi alhamdulillah ya, insya Allah akhlaknya baik, ilmunya baik. Nah, yang penting ini, ya kita nggak nyari yang ganteng kayak Al, nggak. Kita nyari yang soleh, masya Allah. Lihat, masya Allah kan, masya Allah nggak? Innalillah kali. Masya Allah. Kuburan wali yang mana yang belum ada datengin? Waduh, tuh kan mantap namanya kan. Lagi galau larinya ke wali, untung nggak ke Inek tuh, nggak ke Intisari kan itu, bagus tuh, masya Allah tuh ya. Itu sebenarnya ngetes aja Rizky, ngetes ya. Kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ya contoh nih gitu. Kalau pengen deketin adiknya Ustadz ngaji gitu. Ini pengen deket adik Ustadz kagak ngaji lagi mana mau lulus gitu Vicky ya. Gitu. Ya. Kata Mulia, gue udah deket sama Ustadz nih gitu ya. Man Ustadz Danu kali. Ya. Ingat ya, kalau para perempuan dua, agamanya, ilmunya agama, akhlaknya. Nggak semua yang punya ilmu agama punya akhlak. Nggak semua yang punya akhlak punya minimal. Kalau pilih nih ilmu apa akhlak? Akhlak dulu dah. Kenapa ilmu bisa dicari? Ilmu bisa dicari, tapi akhlak ini yang sulit. Ya. Mending mana? Orang pintar apa orang benar? Hah? Orang pintar apa benar? Hah? Orang benar. Kenapa? Orang benar dikasih tahu nurut. Tapi orang pintar dikasih tahu ngelawan. Tuh. Maka syarat mutlak yang pertama tadi akhlak, yang kedua benar. Ilmu mah bisa disusul. Ya. Ente orang baik, akhlaknya cakep, ame orang tua hormat, ame yang tuaan hormat, datang ke kita. Tapi ilmu agamanya kurang, kita bisa ajari. Kita kasih tahu minggu depan kemari belajar rukun sholat ya. Besok minggu depan belajar, tahu begitu. Cuma kalau orang pinter agama nggak punya akhlak, segala perempuan begitu ya, pakai syarat-syarat begini-gini, perempuan banyak yang lain. Nah, udah dah kholas sudah. Jelas paham ya? Jadi akhlak ya dan soleh. Mudah-mudahan saya doakan yang perempuan dapat pasangan yang soleh, ya, yang berakhlak insyaallah tuh. Jadi sebaik-baik perbuatan itu yang dikerjakan karena perintah akalnya tuh. Bukan karena malu, bukan karena takut tuh, tapi karena akalnya. Artinya karena dia itu memikirkan sesuatu tuh. Kemudian yang terakhir dan yang menghambat perbuatan baik, tulis ya, ada dua. Yang pertama adalah al-man' larangan, halangan. Yang menghalangi orang berbuat baik, yang pertama halangan, yang kedua taksir, kekurangan ya, atau kelalaian. Jadi orang nggak bisa beramal karena dua, yang pertama halangan, yang kedua taksir, kelalaian. Ya. Contoh apa halangan? Tulis yang pertama, contoh halangan satu, yang pertama sakit. Orang nggak bisa berbuat baik karena sakit. Ya minggu kemarin saya nggak ngajar karena kurang sehat. Ya. Kalau saya nggak datang karena sakit dan sebagainya itu. Yang kedua, orang nggak bisa berbuat karena lapar. Itu halangan juga. Ya, lapar. Laparnya memang lapar banget ya, nggak kayak lapar kita. Ya. Yang ketiga, susah miskin. Tuh, orang nggak bisa sedekah karena miskin, nggak bisa zakat karena miskin, nggak pergi haji karena miskin. Tuh, satu, orang nggak beramal karena halangan. Tuh ya. Lalu yang kedua, orang tidak beramal karena taksir, ya. Karena apa tadi? Taksir, kelalaian atau kekurangan. Tuh. Contohnya apa? Ya, orang meninggalkan sholat, padahal mampu. Dia bisa sholat, dia dengar azan, dia tahu masjid, dia tahu caranya, tapi nggak dikerjakan. Itu bukan karena halangan, itu karena taksir, kelalaian. Tuh. Atau orang nggak puasa, dia seger, dia sehat, dia mampu, tapi tergoda dengan tembok warteg, belok kiri gitu. Tahu motor belok aja kiri, nggak kuat. Lihat kuku Bima keringetan ya kan. Ya, kuku Bima keringetan nih. Tuh. Itu namanya apa? Taksir. Nah, pertanyaan kita
Kira-kira kita nih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah tuh, yang pertama ya, yang pertama orang karena halangan namanya orang ma'dzur, orang dapat uzur. Yang kedua orang yang tahu perbuatan baik namun nggak dikerjakan, bisa jadi karena kebodohan, bisa jadi karena kefasikan. Ya, jadi kalau ada orang waktunya sholat nggak sholat namanya fasik tuh ya. Tuh. Wallahu alam. Besok mudah-mudahan ini bisa menjadi ya pelajaran buat kita agar kita bisa terus berbuat baik. Intinya tadi biasakan kebaikan. Kalau ente mau jadi orang baik bisa biasakan pekerjaan yang dan biasain duduk sama orang yang baik gitu. Pengen baik, duduknya sama orang nggak baik ya nggak baik. Kalau kata anak Jaksel katanya circle-nya kudu baik. Ya salah. Ya besti-bestinya kudu baik. Besti ya salah. Ya itu. Jelas paham ya? Yang kadang-kadang besti, cie besti. Nih jujur li. Ya. Cerita orang kalau pengen jadi orang baik mainnya ame yang enggak baik. Ya, cerita ya. Yang perempuan nih, kalau pengen berubah yang bukan dirubah bukan diri ente doang. Tongkrongan ente. Kalau kata anak Jaksel apa tadi? Circle-nya. Circlek. Lah kita pengen jadi orang baik, tiap hari ketemunya orang mabok. Ketemunya orang ngeganja. Kalau nggak kita ngisap ganja minimal asapnya kan ikut juga ngefly dikit ya. Ini apaan sih lo gahru apa nih? Kok gue kayaknya tenang banget, husuk banget kayaknya. Ini garu beli di codet mana nih, belah mana nih? Ya habis dipakai tenang kan hatinya. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Jelas paham? Yang udah punya tongkrongan baik istiqomah ya. Yang belum punya tongkrongan baik nongkrong sama yang baik, cuman jangan bawa rusak. Nongkrong sama yang baik ditawarin nih baru nih Nurul Gori katanya. Masya Nurul Gori. Tawarin yang nggak baik jangan ya, karena saya dengar ya dari berita dari Bin katanya. Masya Allah. Oh Bin siapa? Bin Fulan kali Bin. Itu katanya orang-orang di sini banyak yang kena nah itu ya, mudah-mudahan bukan di sini ya, mudah-mudahan nih itu ya, karena narkoba itu dan kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada yang bagi gitu, karena ada yang bagi. Kenapa orang sini susah-susah pertama gratis udah doyan bayar, itu prinsipnya begitu. Makanya hati-hati nih yang pergaulan ya. Itu awalnya nyoba-nyoba. Nih Pak Fadol silakan. Dicoba sekali, enak nih. Besok minta bayar. Gitu ya. Paham? Jangan banter kalau ini. Wah ngeri juga nih. Tuh, ingat ya, jangan salah tongkrongan. Makanya pesan saya buat yang udah bikin tongkrongan yang baik ya. Tongkrongan yang baik di mana di sini? Ya tongkrongan Rizky, Mulia tuh ya. Ikut situ aja dah, ya. Jangan cari teman yang lain kalau mau selamat. Ya, kambing ngumpulnya sama kambing, selamat. Nah, kambing ngumpulnya sama serigala. Udah mau ambil kecil banget kambing kecil. Ya, kambing wah kata serigala mangsa baru nih gitu nih itu. Hati-hati ya, yang muda-muda generasi ingat jangan nongkrong sama yang salah. Kalau nggak punya tongkrongan yang baik, main ke markas, main sama Ujang, sama Pak Hari, Menggil, main kocok tuh bareng-bareng ya, aman. Ya orang dulu kan begitu ya, main kocok. Karena tadi kita jalan nih kemarin nih. Anak perempuan main kartu gini. Ya Allah. Allahumma hadihi ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat dia. Ngilu gak? Ini di sini. Ya. Tahu gak sini? Main kartu. Ya Allah. Ya tuh, jangan ya. Tuh, ya. Kadang kita merasa kuat. Saat aneh tongkrongin, saat aneh pengen lihat dia, kita pengen dakwahin. Dia main bertiga. Dia main, kita nongkrong situ tuh. Niatnya mau dakwah nih.
Kata temennya, kurang atuh nih. Oh iya, ayo. Ditawarin. Iya, main ludo, sekarang ludo. Jadi judi, ya Rob, judo. Ya, ludo tau kan ludo? Dulu orang main ludo kan di balik itu tuh, jalan gitu. Pakai duit sekarang tuh. Ya. Maksiat gampang banget sekarang ya Rob ya. Ingat ya, jangan judi, ingat judi nggak ada yang kaya. Karena Anda dapat info beberapa dari Bin juga nih ya Bin Fulan, bahwasanya orang yang main judi ya kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Ya. Main nih menang nih. Menang 3 juta. Pasang lagi. 30 juta. Penasaran nggak? Makin penasaran. Kalau main lagi, kalah nih. Bisa kali tuh. Nggak bakal ada habisnya. Ingat ya. Pokoknya kalau ada yang main judi di mari, lapor saya. Ya, ingat ya. Kita doakanlah mudah-mudahan remaja Islam At-Taqwi, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan penjagaan daripada segala hal-hal yang merusak diri mereka ya Rabb. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير من أهل العلم من أهل الإخلاص من أهل لا إله إلا الله من أهل الولاية. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وثبت قلوبنا بالإسلام وثبت قلوبنا بالتوحيد وثبت قلوبنا بالمعرفة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان لذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في الباقي والثناء والحمد لله في الباقي والثناء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. السلام عليكم ورحمة الله.